Hai adik-adik, Shalom. Apa kabarnya kalian hari ini? Engkau Ayub harap kalian masih bersuka cita, tetap semangat, tetap kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah video YouTube kita, ibadah Minggu PLK Remaja Gemis Bait Allah. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi PKJ nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Cindy. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, kami pada pagi ini akan memulai ibadah, kiranya Engkau selalu bimbing kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Cindy atas pelayanannya pada doa pembukaan. Sebentar, habis ini kita akan memasuki pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Engku Andrew. Siapkan hati kalian, siapkan Alkitab kalian untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyanyi dengan judul Kunaikan Syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
Terpuji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Shalom adik-adik, bertemu kembali denganku di perenungan firman Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan dengan tema, aku mengambil temanya spesial di hati. Oke, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kau curahkan Tuhan terhadap kami di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatanmu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga hati kami agar firman ini boleh tersampaikan dengan baik dan boleh tertanam di dalam hati kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca perenungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama dan ku akan membacakannya untuk kalian. 1 Yohanes 3 ayat 1-9 bunyinya demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti tema yang tadi sudah sampaikan, spesial di hati. Sebelum kita lebih jauh ke firman Tuhan, aku mau tanya nih, kalian punya nggak seseorang atau siapapun yang menurut kalian spesial di hati kalian? Pasti terlintas di pikiran kalian, yaitu kakak, adik, mama, papa, oma, opa, atau saudara-saudara lah. Setelahnya baru sahabat-sahabat kita, mungkin di sekolah, di tempat kita tinggal, di sekitar rumah, dan lain-lain.
Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mengapa sih mereka begitu spesial buat adik-adik? Pastinya karena ada kedekatan ya adik-adik. Karena setiap hari kita ketemu, atau yang lebih spesial lagi, kalau ditanya siapa yang menerima kekurangan dan kelebihan kita sangat dengan sangat, yaitu ya keluarga kita adik-adik, ya kan? Nah, menyambut firman Tuhan kita, kembali kepada firman Tuhan kita, engkau mau bertanya kepada adik-adik, tahukah adik-adik bahwa selain orang tua, sahabat yang kita spesialkan di hati kita, ternyata kita itu merupakan sosok yang spesial juga selain untuk orang tua kita, yaitu untuk siapa adik-adik? Betul adik-adik, untuk Tuhan. Karena Tuhan merasa diri kita spesial. Sama seperti sesuatu yang spesial buat adik-adik. Kenapa sih sesuatu itu bisa spesial buat kita? Mungkin di firman Tuhan ibadah-ibadah sebelumnya kita pernah membahasnya tentang berharga di mata Allah. Sama, kurang lebih sama nih. Cuman ini lebih spesifik adik-adik. Kenapa? Karena ini disebut dengan spesial. Spesial itu seperti apa sih? Spesial itu adalah sesuatu yang berbeda daripada sesuatu lainnya. Jadi kalau ada kata spesial, berarti ada sesuatu di sekelilingnya yang biasa saja. Jadi yang spesial ini punya sesuatu yang khusus lah. Kenapa dibilang spesial? Nah, biasanya kenapa sih orang itu dianggap spesial buat kita? Pastinya biasanya orang itu adalah orang yang kita sayangi, ya, orang yang kita sayangi. Kemudian itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang selalu ada bagi kita, sahabat kita, teman-teman kita, itu pasti jadi spesial buat kita. Atau apalagi orang yang sangat baik buat kita, pasti kita akan menjadikannya spesial ya adik-adik di hati kita. Nah, kembali ke pembacaan firman Tuhan, bahwa kita itu spesial di mata Tuhan. Kalau kita spesial di mata Tuhan, seperti tadi yang engkau sampaikan, berarti Tuhan mengharapkan kita itu betul-betul menjadi sesuatu yang spesial bagi Tuhan. Maksudnya gimana sih? Berarti kita harus jadi sosok yang berharga di mata Tuhan. Kita harus menjadi sosok yang disayangi oleh Tuhan. Kita harus menjadi sosok yang baik kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Maka kita akan menjadi spesial di mata Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjadi spesial di mata Tuhan? Ya seperti yang udah aku jabarkan tadi ya. Namun kesimpulannya adalah, kalau kita mau spesial di mata Tuhan, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tentunya tidak akan spesial, sama seperti diri kita. Untuk orang-orang di sekeliling kita yang mungkin cuek ke kita atau berbuat jahat ke kita, gak mungkin kan kita jadikan orang itu spesial di hati kita. Sama seperti Tuhan adik-adik, Tuhan mau kita hidup seturut dengan perintah Tuhan, yang seperti kita baca tadi ya, bahwa Tuhan mau kita hidup jangan deket-deket deh sama dosa, jauh-jauhin deh dosa ya. Berbuat baiklah, bertutur kata sopan, berpikiran positif, jangan suka ngisengin teman, baik sopan menghormati orang tua, menyayangi adik-adik. Itu jadi kriteria supaya kita dianggap sebagai sesuatu yang spesial di mata Tuhan adik-adik. Jadi firman Tuhan
udah menggambarkan tadi adik-adik ya, bukti bahwa kita begitu spesial di mata Tuhan adalah ya Tuhan udah mau mati buat kita adik-adik. Luar biasa, mempersembahkan nyawa untuk kita yang penuh dosa, bahkan masih suka mengeluh, masih suka melawan orang tua mungkin, masih suka membolos, masih suka ikut-ikutan bergaul yang tidak baik. Tapi Tuhan udah mati buat kita loh, dan Dia bangkit untuk menebus dosa kita. Maka itu adik-adik, kalau kita punya banyak orang yang spesial di hati kita, kita itu juga spesial di mata Tuhan. Nah, sama seperti orang-orang itu menyenangkan hati kita, maka kita pun harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bikin Tuhan bangga. Kita harus bikin Tuhan tersenyum kalau ngeliat kita. Luar biasa nih anak-anak remaja Gemis Bait Allah, rajin-rajin, suka baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran sama orang tua, prestasinya bagus karena rajin belajar. Pasti Tuhan akan bangga sama kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat bangga Tuhan, tahu nggak adik-adik apa yang akan kita dapat ketika kita sudah spesial di mata Tuhan? Yang akan kita dapat adalah berkat yang melimpah, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti firman Tuhan, kalau adik-adik baca dalam firman Tuhan, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, semua yang dilakukannya akan jadi berhasil adik-adik. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah membanggakan Tuhan, coba adik-adik ingat kembali cita-cita adik-adik apa sih? Mungkin menjadi astronot, menjadi dokter, menjadi presiden. Mungkin sebelumnya adik-adik bilang, nggak mungkin saya jadi presiden. Tapi kalau kita sudah spesial di mata Tuhan, Tuhan akan jadikan setiap yang kita perbuat itu berhasil. Ya adik-adik, dan semua akan diberkati adik-adik. Dalam kondisi kita apapun, dalam sedih, dalam kehidupan yang terbatas, Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Dan berkat Tuhan akan melimpah di dalam kita. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita dan tidak berlalu begitu saja. Amin. Terima kasih banyak Engku Andre atas pelayanan firman-Nya pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan oleh Tuhan dan renungan yang kita dengarkan pada hari ini agar menjadi pedoman kita untuk selama-lamanya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi NKB 141, Kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku
kita akan memasuki di doa syafaat. Doa syafaat ini akan dilayani oleh teman-teman kita, Charity dan Tobias. Aku dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang hamba ingin berdoa untuk remaja Gemis Bait Allah dalam studi dan pergaulannya, agar pelajarannya berjalan dengan lancar dan semua ilmu yang diberikan oleh guru masuk ke dalam otak para anak remaja. Dan berkati juga pergaulan-pergaulan anak remaja agar selalu dalam pergaulan yang positif. Dan berkati juga orang tua kami, mama, papa, oma, opa, agar selalu sehat terus, dan yang berulang tahun diberikan umur yang panjang. Dan berkati juga para remaja yang sedang berulang tahun agar diberkati dan selalu mendapat penyertaan darimu. Dan berkati juga anak-anak remaja dan orang tua yang sedang sakit, berikan mereka kesehatan agar dapat menjalani kehidupannya dengan seperti biasa lagi. Inilah doa kami. Ya Tuhan, lindungi gereja kami yang kami kasihi ya Tuhan, yaitu gereja Gemis Bait Allah. Semoga pada hari kedepannya kita dapat bertemu dan menjalankan ibadah seperti biasa dalam gerejamu ya Tuhan. Dan untuk sementara dalam situasi ini ya Tuhan, semoga Tuhan Yesus dapat membantu orang-orang yang di dalam gereja ya Tuhan, yang sedang berusaha untuk menjalankan ibadah ini dalam bentuk online ya Tuhan. Semoga Engkau lindungi dan menjauhkan mereka dari penyakit yang sedang menyebar ini ya Tuhan. Dan Tuhan lindungi dan jaga bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan dari segala masalah. Tuhan, semoga bangsa ini dapat lebih maju dan semoga masyarakat bangsa ini dapat mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah ya Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Charity dan Tobias atas pelayanannya di doa syafaat. Engkau pada pengumuman seperti biasa, karena kita masih di dalam pandemi, kalian tetap di rumah aja. Kalian jaga jarak, hindari kontak fisik, cuci tangan kalian sampai kinclong, sampai bersih. Jangan lupa untuk belajar tetap di rumah. Tetap tekun, tetap semangat, tetap kuat iman kita, karena Tuhan masih ada di dalam hati kita sampai saat ini. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Engku Andrew. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak putus-putusnya atas berkat-Mu Tuhan, dan untuk setiap pujian dan firman yang boleh kami naikkan dan kami dengar, biar kiranya itu boleh selalu tertanam di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sertai hidup kami, anak-anak remaja Gemis Bait Allah, di dalam kami menjalani keseharian kami, biar kiranya kami boleh selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik dan semuanya yang sudah menyaksikan ibadah Minggu PLK Remaja pada hari ini. Tetapi sebelumnya, kita mengangkat dulu satu pujian untuk mengakhirinya dengan judul Allah Sanggup. Dah semua, selamat hari Minggu. Apa yang tak pernah
harap